kalau kita dalam lagi, tauhid itu dianggap pilihan. Itu berarti ada pilihan yang lain. Hidup ini tidak ada pilihan lain kecuali tauhid. Kon kakek melayu nang ndi kon? Tidak ada pilihan. Meskipun kamu tidak mau tauhid, kamu tidak bisa tidak tauhid. Gitu loh. Masalahnya gegermu ndek kene ta ndek kuno ngono tok. Kon ngadep perintah ngadep perunu, tapi kon mesti katut. Nah, itu nanti berakibat pada cara berpikir, berakibat pada metodologi ilmu, berakibat pada tata akademik, berakibat pada tata kelola, berakibat pada pembangunan, berakibat pada parpol-parpol, berakibat pada orientasi pembangunan dan seterusnya. Gampangan ini. Aku tak gampang-gampang tuh aja angel anjane sudah sekian ratus generasi kita salah. Jadi misalnya kita itu sekarang kita ini apa? Materialisme. Terus lawannya adalah apa? Spiritualisme gitu ya. Itu kita bikin lawan. Dunia akhirat, gelap terang. Itu kan dikotomi semua. Nyun sewu ya nek tak terusno, api elek barang ku ya salah. Salah nek kon dikotomi ku salah. Kira tuh ngeluh kan muka gendeng. Tak terusno iki. Gini loh. Kalau di Ma'iyah awal-awal saya pernah mengatakan hidup itu merohanikan diri. Bukan ada hardware, ada software, enggak. Hardware itu bagian dari software. Hardware itu adalah tampakan yang paling sederhana dari software. Yang disebut jasad, jasmani, jahr, ya, itu sebenarnya adalah yang terjangkau oleh yang paling sederhana dari software manusia. Misalnya panca indera. Terus kalian menyangka bahwa Quran itu mushaf itu. Kalian menyangka bahwa iku gula, iku banyu. Itu tampakan, bukan benar-benar banyu. Jadi misal ini, Anda punya uang 100.000. Bagaimana cara merohanikan? Pakailah uang 100.000 itu untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Kalau engkau disukai oleh Allah dengan 100.000 itu, maka kamu akan terseret oleh magnet Allah, sehingga kelak kalian akan mengalami yang namanya tauhid, karena kalian berproses tauhid. Kita bikin negara, kita bikin sistem nilai, kita bikin ideologi, bahkan bikin hukum positif. Semua itu kita rohanikan. Caranya merohanikan adalah menggunakan semua jasad, benda, uang dan semuanya itu untuk yang diridhoi Allah. Iki cek gurung tutuk ya. Ngene wis. Jawa wis. Ana sing jenenge Sukma Nguntal Raga. Ya. Tapi tidak ada yang namanya Raga Nguntal Sukma. Tidak ada jasad menelan roh, yang ada roh menelan jasad. Karena pada hakikatnya jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh. Kan roh contohnya jasad apa? Sukma Nguntal Raga. Roh contohnya Nyai Roro Kidul wis menawa wis. Nyai Roro Kidul ku saudara kembar, ku adikne Kiai Sapu Jagat. Jadi sing mbak ono 5, dulur 5, 1 Kiai Sapu Jagat. Terus Nang Wangulan Nawangsih arek loro iku Kanjeng Ratu Kidul, sijine Nyi Roro Kidul, terus ono 3 meneh. Itu hidup, itu mereka dulu yang mengasuh Yesus. Angel meneh iki. Angel gendeng arek-arek susah ya tak. Artinya yang namanya Sukma Nguntal Raga itu adalah Anda meroh, Anda menjadi roh dengan raga Anda, ngerti ora? Wis ngene wis. Berat jenis itu apa? Berat jenis itu kan apa Mas? Satuan. Jadi nek berat jenis itu misalnya watu, piye Mas? Jelasno nih. Minyak karo banyu. Ya. Abot apa? Abot minyak. Minyak selalu di atas permukaan air. Oke.
Dalam silat Anda tahu ilmu meringankan tubuh. Nek wong wis meringankan tubuh sempurna, masih punya BD enggak? Masih punya berat jenis enggak? Dia akan terserap oleh gravitasi apa tidak? Minimal, yo nek teori fisik aku kurang tahu sih. Jadi apa sih? Meringankan tubuh tambah lemu ini. Apa? Kalau teorinya kalau badannya terasa ringan berarti efek gravitasi terhadap dirinya semakin kecil. Semakin kecil. Ya, berarti berat jenisnya. Jadi kayak kapas. Ya. Dalam ilmu silat kalau Anda puncak ujian main pedang adalah Anda bisa memotong kapas, bukan memotong kayu. Kalau kapas melayang, kamu potong, kapasnya tidak berubah gerakannya, tapi dia terbelah. Itu baru main pedangmu bagus. Meringankan tubuh adalah Anda membebaskan diri dari gravitasi. Kamu itu ya, membebaskan diri dari bobot. Bobot itu sifat benda. Kalau roh, dia tidak punya sifat itu. Nah, sukmo nguntal rogo itu artinya jasad Anda itu diserap menjadi ringan, menjadi seolah-olah tiada tadi itu, menjadi tidak ada karena sudah bergabung dengan roh. Itu yang namanya tauhid. Ya apa gini jelas nona angel banget ini. Roto. Aku khawatir arah itu sinau temenan gue. Maksud saya gini loh teman-teman sekalian. Kita ini keliru. Ngelihat hidup ini kita ini keliru. Sejak abad 14 ada masa pencerahan, terus kita disuruh ngelihat hidup kayak sekarang ini. Terus mari ngono sampai ke tingkat ada Islam radikal, ada Islam liberal. Itu semua omong kosong. Itu semua memecah yang namanya tauhid. Teman sekalian. Jadi Ibnu Arabi atau siapapun sufi-sufi, Syekh Siti Jenar atau siapapun, itu bukan soal ilmu. Ilmu itu kan jarak. Itu soal bahwa Anda bergabung dengan Allah di roh Anda. Anda tidak bisa bergabung hanya mengandalkan jasad Anda. Anda harus meruh. Anda harus, kalau lagu adanya megat roh. Megat roh itu artinya bukan rohnya dipegat, tapi jasad Anda itu ditaklukkan oleh roh Anda. Aduh, dukur banget ya, aku bingung. Jadi aku gampang-gampang loh gimana. Pokoknya rohanisasi lah. Rohanisasi, hidup itu rohanisasi. Semakin kamu stres karena kamu itu diberati oleh hidupmu, maka kamu stres, kamu terbebani, kan gitu bahasanya, terbebani. Yang beban itu pasti jasad, yang beban itu pasti materi. Nah ini salah tujuan wong urip sak donya iki. Salah tujuan. Ya apa ya? Kate tak terusno tapi tambah ngowoh ngene arek-arek. Oke, tak baleni sukmo nguntal rogo. Ya. Sukmo nguntal rogo itu artinya di makyah ini teman sekalian, Anda menjadi lebih berat apa lebih ringan? Karena Anda sedang mengalami sukmo nguntal rogo pada tahap-tahap yang terus berkembang. Iki ojo serem-serem, jangan bicara institusi atau lembaga kebatinan. Iki loh, bebaskan dulu dirimu dari semua itu. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, bahkan nggak ada Islam dalam tanda petik. Islam itu sebenarnya inisial, partisi. Nek di hadis itu partisi C-prom gitu ya. Supaya kita bisa bikin apa jenenge? Apa ibu berang jenenge berang? Komen lain ya. Tapi jangan menyembah C-promnya itu. Itu kan cuma jalanmu untuk mengenali. Nah, bener gak, Bang? Bener ini zaman dosir ana sing ngalami iki. Iki zaman Windows kabeh pisan. Oh iya oke. Wis Windows kabeh ya. Ya tapi kan tetap ada anu Bang, ada partisi E, D, C kan gitu. Nah, dalam waktu DOS dulu disebut C-prom. Jadi dulu Windows itu kalau booting itu nanti
DOS dulu, baru ada CPROM slash ya .2 slash, terus Anda ketik Windows baru keluar Windowsnya, kan gitu waktu dulu ketika masih pakai DOS. Maksud saya Islam itu ya cuman C-nya tadi itu. Terus saiki C-ne iki dadekno agama. Padahal hakikat agama tidak Islam tapi tauhid. Lho ngerti gak? Jadi yang penting dirimu itu mentauhid, dirimu itu menyatu. Kamu jangan menjasad terus. Muga-muga ini kok cokol dhewe ya rek ya. Karena ini yang membuat kalian berat. Ini yang membuat Indonesia itu coba tujuannya materialisme, merasa ketinggalan dari Korea, dari Jepang, dari Amerika tentu. Tujuannya itu betul-betul berhala materialisme di Indonesia ini. Dan kerjaannya tiap hari sambat soal materi. Ya rakyatnya, ya pemerintah, sampai uang haji loh katanya infrastruktur. Saking melarate. Jadi kene iki wis nyembah materi ini gak gelem disembah. Akhirnya utang-utang nang Cina nang sendi kan gitu. Orang yang paling celaka adalah penyembah berhala yang berhalanya ndak mau disembah. Siapa ya? Nah itu Indonesia. Sampai utang berhala lah wis Mas. Gitu loh Mas. Nah berhala itu lambang itu berhala itu ketika Tuhan diwujudkan secara jasad. Kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Padahal Tuhan tuh kutub lain dari jasad. Ya tajesid ya. Dan di dunia ini orang menyembah yang dia sebut Tuhan itu bisa digambar coba. Bisa digambar, bisa dipatung. Sak dunya iku deh. Terus berharap apa sama manusia yang salah ilmu, salah pandangan, salah. Tidak bisa berharap apa-apa. Jadi kamu wa ila rabbika farghab. Kamu tidak usah nunggu negara ini merdeka untuk merdeka. Kamu tidak usah menunggu negara ini sejahtera untuk sejahtera. Kamu mencari kesejahteraanmu sendiri bersama Allah. Kan begitu. Sabar ya.